ini tadi ya mengulangi menyiramnya supaya lebih afdol bersihnya. Setelah itu kita wudukan. Nah, setelah kita bersihkan, kita wudukan. Atau kalau misalkan kita melihat kaki kuku-kukunya kotor, panjang, dibersihkan dulu. Setelah membersihkan kemaluan dan dubur, kita periksa kuku kaki, kuku tangan, kemudian gigi, kemudian hidung, telinga gitu ya. Kalau sudah bersih, kemudian kita wudukan seperti kita wudu gitu. Cuman kalau yang mau wudukan cukup satu orang. Jadi dari mulai menyiram gitu ya, kecuali yang mengambilkan air. Kalau memang nggak ada selang. Jadi kita pastikan airnya yang bersih. Kalau untuk wudu berarti kan airnya yang suci dan mensucikan, tidak boleh tidak berbau ya. Jadi jangan pakai air pandan barus atau air pandan. Setelah wudu biasa ya, bagian kanan dulu, Tadi kapur kiri. barusnya lupa harus pas ini ya. Iya kan tadi Pas pertama, biar nggak bau. Menghilangkan bau. Kemudian setelah itu selesai semuanya diwudukan, baru kita siram seperti kita mandi besar. Niatnya hanya niatnya yang beda. Kalau ini kita niatnya nawaitu hazal maitati, kalau perempuan ya fardu kifayah lillahi ta'ala. Jadi atau kalau nggak bisa juga dalam hati niat saya memandikan jenazah perempuan ini karena Allah gitu ya. Jadi kemudian kita siram bagian kanan dulu, kanan. Nah sekarang kalau tadi kan sudah wudunya ya, kalau sekarang boleh pakai air pandan atau air kapur. Jadi 3 kali, kanan dulu, kemudian kiri, kemudian tengah. Sudah kan basah semua? Langsung setelah itu semua nggak usah ada instruksi sok sabunan gitu, nggak usah. Jadi yang lain udah tahu lagi. Jadi udah spontan. Setelah siraman ketiga itu, bagian kepala muramasan, bagian kaki membersihkan kaki, bagian tengah membersihkan daerah tengah. Setelah itu kita sabunin sampai kalau mau ngecek sudah bersih atau belum, boleh dibuka dulu sarung tangannya. Udah kesat atau belum? Karena kalau pakai sarung tangan kita nggak tahu udah kesat atau belum ya. Apalagi kalau menggunakan sabun cair. Pakai sabun cair itu lama kesatnya gitu ya. Setelah itu kita mau bahasa Sunda nyangigirkeun, membalikkan, dimiringkan mayat ke sebelah kanan. Berarti kalau yang kanan ke sebelah kiri ya kan, tangan yang kanan. Jadi ke sebelah kiri, dibalikkan. Caranya yang sebelah sana mengangkat, yang sebelah sini menahan gini. Jadi yang sebelah sini menahan. Nah gini, ini bagian kaki nahan gini, bagian kepala nahan. Ini yang bagian sini berarti membersihkan daerah punggung. Tetap ini harus tertutup. Jadi cukup tangan membersihkan. Kemudian airnya, nanti kalau kain itu samping itu ada yang tembus air, ada yang enggak. Kalau yang tembus air bisa dari atas, kalau yang enggak tembus air ininya harus ya seperti ini. Nah, jadi tetap harus kondisi mayit tertutup. Setelah itu dirasa sudah bersih, kembali di sebelahnya. Seperti ini juga. Nah, itu bisa ini. Kemudian kalau ada mayit itu yang diabetes basah. Diabetes basah itu pasti daerah punggungnya itu luka. Jadi dibersihkan dulu lukanya pelan-pelan. Dilihat ya. Kalau misalkan mengeluarkan cairan berarti kita kapas di tetel-tetel gini ya. Di tetel-tetel gitu pakai air. Jadi kapas basah. Air ulah di desep-desep gitu ya, di tetel-tetel sampai misalkan memang si nanah atau darahnya bersih, disiram. Kemudian kalau mengeluarkan bau tadi ya, boleh begitu sudah dikeringkan ditaburi kapur barus atau kopi. Jadi kopi tanpa gula ya. Jadi kan suka ada kalau yang nggak keurus
pasiennya mengeluarkan ini. Bahkan saya pernah memandikan itu ada makhluk hidupnya. Oh, Allahu Nah, Akbar. jadi si makhluk hidupnya bilantung gitunya, Iya. diambilin gitu ya, atau pakai kapas dicokal-cokal. Jadi wayahnya yang megang itu teh harus kuat gitu. Iya, Jadi sabar. kalau misalnya udah Sabar, cangkel cangkel. berarti kan dibalikkan lagi ya. Jadi posisinya, jadi kalau sebelah sana begitu ini kan udah merasa bersih, tapi ternyata si lukanya teh ada binatangan gitu ya. Jadi kan harus pelan-pelan. Jadi ini harus yang kuat yang nahan ininya, karena yang ini kan melihat luka ya. Nah kalau lukanya sudah bersih, sudah disabuni lagi gitu ya, baru selesai seperti ini. Masya Allah. Tadi setelah seperti ini lagi dicek lagi biasanya dari mulut mengeluarkan kalau yang pecah pembuluh darah. Kalau yang pecah pembuluh darah akan mengeluarkan darah dari pori-pori dari mulut, dari hidung, dari mata. Nah kita cek lagi. Kalau misalkan masih ada, kita siram lagi sampai